Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan nyatanya, Suwewe sendiri memikirkan kejadian hari ini bersama Shen Yuan dan ini membuatnya sedikit malu. Di samping itu, nyatanya Shen Yuan saat ini sedang mencari keringat bersama Meng Lu. Hingga Meng Lu pun ikut bergetar dibuatnya. Kemudian paginya, Shen Yuan menerima sebuah panggilan telepon dan ternyata itu dari Fu Zhengmei dari Guanting Decoration. Dan Fu Zhengmei merasa bersyukur karena akhirnya Shen Yuan menjawab teleponnya. Shen Yuan pun bertanya, ada apakah itu? Apakah ini mendesak? Fu Zhengmei pun meminta maaf dan bertanya, apakah Shen Yuan bisa bicara sekarang? Dirinya ingin berbicara tentang muridnya, yaitu Su Weiwei. Shen Yuan mengerti dan meminta Fu Zhengmei untuk menunggu. Lalu saat di sebuah kafe, Shen Yuan bertanya kepada Fu Zhengmei yang pagi-pagi seperti ini mencari dirinya. Apakah terjadi sesuatu kepada Su Weiwei? Fu Zhengmei menyebut bahwa Shen Yuan telah mentransfer uang sebesar 50.000 yuan kepadanya kemarin. Dia telah mentransfer uang kembali kepada Shen Yuan, tapi Shen Yuan tidak menerimanya. Shen Yuan pun membenarkan kejadian itu. Fu Zhengmei meminta Shen Yuan untuk tidak salah paham. Dirinya tahu ini karena melihat Su Weiwei tampak khawatir di tempat kerja dan dirinya menanyakannya. Su Weiwei bukan tipe gadis seperti itu. Apa yang Shen Yuan lakukan telah memberinya beban psikologis yang berat. Dia pasti tidak akan menerima uang itu. Fu Zhengmei meminta Shen Yuan untuk mengambil ini kembali. Shen Yuan pun bertanya apakah Fu Zhengmei meminta dirinya datang ke sini hanya untuk membicarakan hal ini. Fu Zhengmei mengatakan bahwa Su Weiwei bukan seorang gold digger. Kalau Shen Yuan benar-benar ingin mengejarnya, Shen Yuan mungkin harus berusaha lebih keras. Shen Yuan pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud apa-apa dengan uang itu. Namun Shen Yuan menyebut bahwa itu tidak masalah. Dirinya akan menerimanya sekarang. Melihat notifikasi ponselnya, Shen Yuan menilai bahwa Su Weiwei bahkan mentransfer 200 yuan tambahan. Dia mungkin akan membayar kembali untuk barang-barang yang dirinya beli kemarin. Su Weiwei benar-benar keras kepala. Lalu Shen Yuan pun bertanya apakah Tuan Wan meminta Su Weiwei untuk menemani klien minum-minum di proyek lain belum ada. Fu Zhengmei menyebut bahwa itu tidak ada. Su Weiwei tidak melakukannya. Fu Zhengmei meminta Shen Yuan untuk tenang. Satu-satunya tugas Su Weiwei saat ini adalah mengawasi lokasi konstruksi Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut itu hal yang bagus serta mengucapkan terima kasih atas kerja keras Fu Zhengmei. Dirinya akan pergi sekarang. Dalam pikiran Fu Zhengmei, tentunya akan sangat menyenangkan jika Su Weiwei bisa bersama Shen Yuan. Dia bisa saja pasrah dan situasi keluarganya akan berubah drastis. Sayangnya, Su Weiwei punya prinsipnya sendiri di tengah sifat keras kepalanya. Tidak akan semudah itu baginya untuk jatuh cinta pada seorang pria. Makin banyak perempuan yang mengambil jalan pintas akhir-akhir ini, gadis seperti Su Weiwei sangat langka. Kemudian saat mengemudi, Shen Yuan lagi-lagi menerima sebuah panggilan telepon dan kali ini dari Lin Yuchang. Lin Yuchang pun bertanya apakah Shen Yuan sedang bebas malam ini. Dan apakah Shen Yuan ingin minum beberapa minuman di kafe. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya bebas dan mengajak Lin Yuchang untuk minum di tempat Lin Yuchang saja. Namun Lin Yuchang menyebut bahwa Zheng Xianyong mungkin akan kembali malam ini.
Shen Yuan pun seketika bertanya bukankah itu lebih baik. Lin Yuchang pun mengerti dan meminta Shen Yuan untuk datang. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya belum makan, dirinya butuh perut yang terisi agar punya energi untuk memperbaiki AC. Lin Yuchang pun mengerti dan dirinya akan memasak untuk Shen Yuan. Lalu jam 6 sore, Shen Yuan pun kini sudah tiba di rumah Lin Yuchang. Shen Yuan pun bertanya apakah Lin Yuchang yang membuatnya. Lin Yuchang pun membenarkan hal itu. Itu adalah sup ginjal babi dan kulit kayu Eikomia. Shen Yuan pun menilai bahwa secara khusus menyiapkan bahan seperti ini, seperti yang diharapkan wanita dewasa tahu yang terbaik. Shen Yuan pun seketika mendekat dan bertanya apakah Lin Yuchang pernah membuat sup ini untuk suaminya sebelumnya. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa dirinya baru belajar dari internet, jadi ini pertama kali baginya. Shen Yuan yang mulai meraih kedua harta karunnya pun bertanya kapan biasanya Zheng Xianyong pulang. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa sepertinya itu jam 9 malam. Shen Yuan pun mengerti jika demikian masih ada 1,5 jam lagi. Lin Yuchang yang mulai merasakan sekop Shen Yuan pun bertanya mengapa rasanya agak berbeda dengan yang terakhir kali. Shen Yuan pun bertanya apakah Lin Yuchang tidak menyukainya. Lin Yuchang pun hanya terdiam menikmati sekop ini. Lalu 1 jam kemudian Shen Yuan pun mengatakan meskipun ini pertama kalinya Lin Yuchang membuatnya ini sangat enak. Lin Yuchang pun bertanya apakah Shen Yuan suka. Dirinya bisa sering membuatkannya untuk Shen Yuan di masa depan. Shen Yuan pun bertanya bukankah itu tidak akan nyaman. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa itu tidak akan. Dirinya sudah memutuskan untuk bercerai dengan Zheng Xianyong. Untuk bercerai dengannya dirinya ingin mengejar kebahagiaan sejati. Shen Yuan pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa itu kabar bagus serta mengucapkan selamat kepada Lin Yuchang karena berani mengambil langkah ini. Dalam pikiran Shen Yuan, meskipun dirinya ingin mengalami kebahagiaan menjadi Cao beberapa kali lagi, kebahagiaan Lin Yuchang lebih penting. Dan di saat yang sama tingkat kasih sayang Lin Yuchang naik menjadi 66 poin. Lalu Lin Yuchang juga mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan. Karena kehadiran Shen Yuan dirinya bisa membuat keputusan. Shen Yuan pun seketika memegang muka Lin Yuchang dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa disalahkan untuk itu. Dirinya bukan pihak ketiga yang menghancurkan pernikahan Lin Yuchang. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Shen Yuan pasti tahu maksudnya. Dan lagi-lagi tingkat kasih sayang Lin Yuchang naik menjadi 69 poin. Dalam pikiran Shen Yuan ini kabar baik baginya. Setelah Lin Yuchang bercerai, dirinya bisa menghabiskan uang untuk Lin Yuchang secara terbuka. Apakah Lin Yuchang memiliki konstitusi yang membuat keterkenalannya meningkat hanya dengan sentuhan? Jika dirinya datang dan memadamkan api beberapa kali lagi, lalu mereka pergi berbelanja beberapa kali, Lin Yuchang seharusnya segera mencapai 90 poin. Lalu saat Shen Yuan keluar dari rumah Lin Yuchang, Zheng Xianyong nyatanya datang. Zheng Xianyong yang melihat mobil di depannya mengetahui bahwa itu adalah G-Wagon. Dan Zheng Xianyong merasa bahwa tidak ada orang di lingkungan mereka yang bisa mengendarai mobil yang menjadi magnet bagi wanita. Namun setelah Zheng Xianyong lebih memperhatikannya, Zheng Xianyong merasa familiar dengan pengemudinya. Zheng Xianyong pun bertanya-tanya di manakah dirinya pernah melihatnya sebelumnya. Dan tak berselang lama Zheng Xianyong ingat bahwa dia adalah orang kaya baru yang membeli barang dari Chen Na. Dan sekarang menjadi sugar daddy Chen Na. Zheng Xianyong pun bertanya-tanya apa yang Shen Yuan lakukan di lingkungan mereka. Lalu saat Zheng Xianyong masuk ke rumah, Zheng Xianyong menyapa Lin Yuchang yang membuatkan sup khusus untuk dirinya. Lin Yuchang semakin penuh perhatian. Namun Lin Yuchang hanya diam tanpa merespon hal ini serta dalam pikirannya Lin Yuchang meminta maaf karena sup ini sebenarnya bukan dibuat untuk Zheng Xianyong. Kemudian Zheng Xianyong bertanya mengapa AC-nya tidak nyala saat sedang panas. Apa gunanya kipas sirkulasi? Lagi pula, keluarga mereka tidak perlu menghemat listrik sedikit ini. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa ini tidak panas. Lin Yuchang pun menilai bahwa Zheng Xianyong terlalu banyak berpikir. Dirinya hanya khawatir aroma Shen Yuan mungkin masih tersedia di ruangan ini. Lalu Zheng Xianyong pun mengatakan bahwa dirinya sudah menghabiskan supnya. Dirinya tahu maksud Lin Yuchang. Setelah mandi, dirinya akan berusaha membuat Lin Yuchang merasa lebih baik.
Lalu 10 menit kemudian saat Zheng Xianyong ingin masuk ke kamar, nyatanya kamar Lin Yuchang kembali terkunci. Zheng Xianyong pun bertanya-tanya mengapa pintunya tertutup lagi. Bukannya membuat sup berarti Lin Yuchang ingin dirinya mengisi ulang energinya untuk menggunakannya pada Lin Yuchang. Apa yang telah terjadi? Apakah dirinya terlalu lama mandi dan dia terlelap? Zheng Xianyong pun seketika menjadi malas. Dirinya memberi Lin Yuchang kesempatan dan Lin Yuchang tidak menggunakannya. Dirinya akan simpan amunisinya dan cari seseorang yang lebih muda besok. Lalu keesokan harinya di universitas. Para mahasiswa pun kini mulai berkumpul. Fu Yingzi yang memperhatikan ini menilai bahwa berdasarkan masukan Shen Yuan selanjutnya, dirinya merevisi rencana rasio 1:11 sebelumnya. Jumlah siswa laki-laki ditingkatkan menjadi 2. Dan sebagian besar siswa perempuan adalah dewi kampus dari setiap angkatan. Terutama beberapa orang ini, misalnya senior Yayun dari kelas pramugari. Tingginya 175 cm dan memiliki segalanya. Semua senior dan junior tergila-gila padanya. Lalu junior Aisyah. Dia menimbulkan sensasi di seluruh sekolah setelah tiba, karena nama julukannya adalah Dilraba Kecil. Dan terakhir, Dewi Komunitas Kos Kota Bintang. Kostum Mai Shiranui ini telah menarik 200.000 pengikut di aplikasi tertentu. Lalu Long Jinghan sendiri menilai bahwa dirinya salah perhitungan. Dirinya tidak percaya dirinya datang dengan berpakaian sangat polos. Tekanan bersaing dengan orang-orang ini terlalu besar. Lalu saat ini seorang pria dengan nama Yang Song dari kelas perdagangan internasional 2 yang merupakan ketua kelas dari kelas Shen Yuan menilai bahwa semakin dirinya melihat ini semakin merasa bersalah. Bukannya semua gadis ini sumber daya tertinggi di sekolah. Bagaimana ini bisa menjadi pusat startup? Jelas banget haram. Dan di sini dirinya pikir rencana startup yang membuat Shen Yuan terkesan. Dirinya sangat naif. Kuncinya adalah mengapa dirinya bisa terpilih dalam daftar awal? Apakah dirinya harus menjadi Kasim di harem Shen Yuan? Yang Song pun menyebut Shen Yuan sebagai jajingan gila. Ini permainan yang gila. Lalu Fu Yingzi yang memperhatikan mereka menilai bahwa berikutnya saatnya bagi bos untuk menunjukkan gerakannya. Lalu kini pria lain pun menyapa Yang Song dan memperkenalkan dirinya dengan nama Zhen Wang. Zhen Wang pun merasa senang akhirnya bisa ketemu orang dari negerinya sendiri. Lalu di saat itu Shen Yuan pun berjalan keluar menemui mereka. Dan Shen Yuan nampak kaget ketua kelasnya juga memulai bisnis. Yang Song pun mengatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga biasa. Tentu saja dirinya harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk naik ke atas. Dan di saat yang sama para wanita pun seketika histeris saat melihat Shen Yuan keluar. Lalu Shen Yuan pun ingat nama dari Zhen Wang. Zhen Wang pun membenarkan hal itu, dirinya adalah Mo Zhen Wang. Shen Yuan pun menjelaskan bahwa alasan mereka berdua lolos review awal terutama karena rencana bisnis mereka realistis, bukan sekedar omong kosong. Bagaimanapun juga, membuka toko di sekolah itu harus praktis dan sesuai kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Shen Yuan pun ingat salah satu dari mereka membuka toko gorengan dan yang lainnya membuka toko buah. Zhen Wang pun membenarkan hal itu, dirinya membuka toko gorengan. Shen Yuan pun menyebut bahwa di sekolah tidak ada toko gorengan. Jadi Zhen Wang akan mengisi celah itu. Selama rasanya enak dan harganya wajar, bisnis pasti bagus. Kuncinya lokasi toko yang disediakan pusat bawah asrama perempuan. Selain itu toko buah Yang Song juga punya potensi besar juga. Zhen Wang yang mendengar Shen Yuan berbicara menilai bahwa rasanya seperti mereka berdua sudah terpilih. Sedangkan Yang Song berpikir dengan rasio laki-laki dan perempuan saat ini, kemungkinan besar proyek mereka hanya untuk melengkapi jumlah saja. Kalau pusat kewirausahaan isinya hanya perempuan, pasti akan ada protes. Penyamaran Shen Yuan lumayan licik, tapi ini tidak apa-apa. Selama dirinya bisa dapat investasi, dirinya akan berusaha. Kemudian Shen Yuan pun bertanya apakah Zhen Wang pernah menjadi pemimpin opini di media sosial. Dirinya melihat dari CV Zhen Wang. Zhen Wang pun menyebut bahwa singkatnya dirinya termasuk dalam pasukan cyber. Shen Yuan pun bertanya apakah Zhen Wang punya tim sendiri. Zhen Wang pun mengiyakan hal ini, dirinya punya 100 orang. Mereka sudah beberapa kali berperang bersama dan mengorganisir banyak kegiatan besar. Shen Yuan pun mengerti dan mencukupkan hal ini. Mereka berdua bisa kembali lebih dulu. Dirinya perlu mewawancarai mahasiswi berikutnya.
Dalam pikiran Shen Yuan, nanti saat dirinya punya industri dan perusahaan sendiri, mungkin Zhen Wang akan berguna. Lalu 2 jam kemudian Shen Yuan menyebut bahwa Fu Jingji bekerja dengan baik. Tadinya dirinya tidak berharap banyak, tapi ternyata ada beberapa permata yang cantik dan pintar. Fu Jingji pun menyebut kalau bekerja untuk Shen Yuan tentu harus sepenuh hati. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kantor Shen Yuan. Segera Fu Yingzi memeriksanya dan ternyata itu adalah Long Jinghan. Fu Yingzi pun seketika bertanya ada keperluan apa. Wawancaranya sudah selesai. Long Jinghan pun mengatakan bahwa Fu Yingzi ada hal yang ingin dirinya bicarakan dengan Shen Yuan. Fu Yingzi pun seketika menatap Shen Yuan dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Shen Yuan pun seketika meminta Fu Yingzi untuk keluar lebih dulu dan segera Long Jinghan masuk. Shen Yuan pun bertanya ada keperluan apa Long Jinghan ke sini. Long Jinghan pun meminta izin untuk bertanya apakah dirinya ditolak. Dalam pikiran Long Jinghan, karena saat wawancara tadi pandangan Shen Yuan lebih banyak tertuju pada mereka berdua. Shen Yuan hampir tidak melihat dirinya sama sekali. Lalu Shen Yuan pun menanggapi pertanyaan ini dan mengatakan bahwa hasil akhir baru akan diketahui setelah review final. Long Jinghan pun kembali bertanya apakah dirinya punya kesempatan. Shen Yuan pun bertanya balik bukankah dirinya baru saja memberi Long Jinghan kesempatan. Mendengar hal ini Long Jinghan menilai bahwa apa yang dikatakan Shen Yuan adalah benar. Fakta bahwa Shen Yuan mengizinkan dirinya masuk lagi ke ruangan ini adalah kesempatan. Long Jinghan pun memberitahu Shen Yuan bahwa dirinya punya sertifikat akuntansi junior dan sertifikat akuntan publik internasional. Dirinya juga sedang belajar untuk ujian ekonomi junior walaupun dirinya belum punya pengalaman kerja nyata. Dirinya bisa menangani semua pekerjaan untuk pusat kewirausahaan, seperti kasir, menyiapkan laporan keuangan, mengorganisir data transaksi, dan mengurus akuntansi biaya. Shen Yuan pun menanggapi hal ini dan bertanya bukankah pekerjaan seperti itu lebih baik dilakukan akuntan berpengalaman. Mendengar hal ini Long Jinghan pun terdiam. Lalu berpikir, antrian pria yang mengejar dirinya bisa memanjang dari depan sampai gerbang belakang sekolah. Tapi mereka terlalu percaya diri, miskin dan menyedihkan. Tidak ada satupun yang layak. Setelah menunggu 2 tahun akhirnya dirinya menemukan ikan besar seperti Shen Yuan. Berapa kali dirinya bisa punya kesempatan untuk bertaruh habis-habisan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi dirinya harus menangkap Shen Yuan? Dengan cepat Long Jinghan mendekat dan seketika memberi salam tempelnya kepada Shen Yuan. Long Jinghan menyebut bahwa penampilannya lebih cantik dan tubuhnya lebih bagus dibandingkan akuntan tua. Shen Yuan pun menilai bahwa apa yang dikatakan Long Jinghan benar. Akuntan mudah ditemukan tapi akuntan cantik dengan tubuh bagus sangat sulit ditemukan. Long Jinghan pun seketika bersikap berani dan menunjukkan pemandangan gunung yang indah, serta bertanya mengenai pendapat Shen Yuan. Shen Yuan pun menanggapi hal ini dan mengatakan apa yang Long Jinghan katakan cukup masuk akal. Long Jinghan pun seketika memegang tangan Shen Yuan dan mengarahkan tangan Shen Yuan untuk menggapai gunungnya, hingga pemandangan alam yang indah pun kini bisa dinikmati. Lalu 40 menit kemudian Shen Yuan pun meminta Long Jinghan untuk menjadi wanitanya. Dan dirinya tidak akan membuat Long Jinghan menyesal. Dalam pikiran Shen Yuan tidak menyangka bahwa Long Jinghan masih original, belum pernah bongkar muatan. Lalu Shen Yuan pun mengajak Long Jinghan untuk pergi berbelanja akhir pekan ini. Long Jinghan pun mengerti dan seketika poin kasih sayang Long Jinghan kini berada di 61 poin. Dalam pikiran Long Jinghan, mulai sekarang dirinya punya tempat di hati Shen Yuan. Mungkin tidak besar tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedangkan Shen Yuan menilai bahwa ini situasi yang bagus. Nilai kasih sayang Long Jinghan sudah muncul. Lalu 10 menit kemudian Long Jinghan pun keluar dari ruangan dengan menahan rasa sakit. Lalu Fu Yingzi yang menyadari hal ini seketika bertanya mengapa Long Jinghan harus melakukan ini. Long Jinghan pun menyebut itu tidak apa-apa. Sekarang dirinya bisa merasakan kebahagiaan lebih nyata daripada sebelumnya. Di samping itu, Shen Yuan yang memeriksa ponselnya menyebut bahwa besok adalah hari Jumat, ulang tahun dari Shen Yaude. Dirinya harus mengecek hadiah ulang tahun yang dirinya pesan untuknya. Mobil itu dan tentunya dirinya tidak boleh pilih kasih. Dirinya juga harus menyiapkan perhiasan emas yang ibunya suka. Besok dirinya harus memastikan Shen Yaude dan istrinya punya perayaan yang mewah.
Lalu keesokan harinya adik Shen Yuan yang bernama Shen Xuan kaget melihat mobil untuk ayahnya karena sangat keren. Shen Xuan pun mengatakan bahwa dirinya juga mau punya mobil. Dirinya bisa dapat SIM waktu liburan musim panas. Shen Xuan pun bertanya kepada Shen Yuan mengenai hal ini. Shen Yuan pun menyebut itu tidak masalah. Ibu Shen Yuan pun seketika meminta Shen Yuan untuk tidak memanjakan adiknya. Dia baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Dan Shen Yuan malah membiarkan dia bersenang-senang. Jalan mereka masih panjang. Lalu ayah Shen Yuan mengatakan kepada ibu Shen Yuan bahwa Shen Xuan hanya ingin mobil itu saja. Segera ayah Shen Yuan mengajak pergi menuju ulang tahun Shen Yaude. Mereka mungkin sudah menunggu. Shen Yuan pun mengerti dengan ini mereka akan pergi ke hotel lebih dulu. Lalu Shen Xuan pun mengatakan kepada ibunya bahwa ibu tidak pernah memanjakan dirinya. Untung dirinya punya kakak. Ibu Shen Yuan pun seketika mengatakan bahwa perempuan harus bertingkah layaknya perempuan. Mereka sekarang tidak di rumah dan segera meminta Shen Xuan untuk masuk ke mobil. Kemudian saat ini di tempat lain keluarga besar Shen Yuan telah berkumpul. Salah satu dari bibi Shen Yuan bertanya-tanya mengapa Shen Yuan dan yang lainnya belum datang juga. Mereka yang mengundang makan malam, masa mereka sebagai tamu dibiarkan menunggu. Bibi Yaude pun membenarkan hal itu. Kalau ada halangan seharusnya paling tidak memberitahu. Keluarga Shen Yuan membuat mereka datang lebih awal. Tapi mereka sendiri malah belum muncul. Dalam pikiran Bibi Yaude, padahal dulu Yaude memang pernah pinjam uang dari keluarga Shen Yuan. Tapi hutang itu sudah lama mereka lunasi. Tapi saat keluarga Shen Yuan yang berhutang, mereka menagih beberapa kali bukannya bayar. Mereka malah bersikap kasar bahkan mengusir Yaude. Lalu salah satu dari mereka pun menyebut bahwa itu salahnya. Ayah Shen Yuan menelpon dirinya kemarin dan minta dirinya menyampaikan pesan. Tapi dirinya lupa. Bibi Yaude pun menyebut bahwa itu menunjukkan mereka sendiri tidak mengatur dengan baik. Bibi Yaude pun bertanya-tanya mengapa mereka hanya menelpon keluarga Bibi ini sedangkan mereka tidak. Wanita di samping Bibi Yaude pun membenarkan hal itu. Ini urusan keluarga mereka, mengapa malah menyuruh orang lain yang memberitahu. Lalu paman berkacamata pun menilai bahwa semua orang di sini pasti pernah menerima bantuan dari kakak kedua yang merupakan ayah Shen Yuan. Sekarang ketika keluarga Shen Yuan bangkrut, semua orang malah mencelanya. Sekelompok serigala tidak tahu terima kasih. Lalu kakak ketiga pun menyebut bahwa keluarga kakak kedua sudah dalam kondisi seperti ini tapi dia masih mau pasang gengsi di depan mereka. Sepertinya ulang tahun malam ini tidak akan berjalan mulus. Bibi Yaude pun mengatakan bahwa mereka akan mengandalkan paman ketiga. Yaude pun hanya tertawa kecil mendengar hal ini. Dan paman berkacamata pun heran melihat hal ini. Padahal ini makan malam ulang tahun untuk kakak kedua. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.